Fafazi'a, maka fazi'a, terkagetlah, terkejutlah, paniklah. Man fis samawati wal ard. Man, siapa saja, baik yang di langit, fis samawat berarti 7 langit, wa man fil ard ataupun di bumi, semuanya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, jin, bahkan malaikat. Bahkan malaikat. Coba perhatikan, yang geger, yang kaget cuma langit dan bumi. Cuma langit dan bumi seisinya. Berarti di atas itu kaget gak? Enggak. Sayyidina Idris di mana beliau? Nabi Idris udah masuk surga. Beliau nggak kaget. Surga itu inda sidratil muntaha, di dekat sidratul muntaha. Di situ ada jannatul ma'wa, tempat ruhnya para nabi di sana. Maka di sini ada pengecualian, illa, kecuali man, siapa saja, sya Allah, yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki tidak kaget, tidak terkejut? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dikatakan, humus syuhada, merekalah para syuhada, orang yang gugur dalam berjuang. Orang yang gugur dalam berjuang. Ini syuhadanya syuhada besar, bukan syuhada kecil. Syuhada besar karena timpa musibah, penyakit. Ini syuhada besar. Syuhada yang meninggal dalam berjuang. Apapun perjuangannya, apakah perjuangan ketika fisabilillah atau perjuangan dalam dakwah atau apapun itu, mereka tidak kaget. Jadi sudah mati pun kaget. Nah, kita kan mengira nanti trompet itu berbunyi, yang kaget cuma orang yang tinggal di bumi. Tidak, yang kaget itu yang sudah mati pun mereka kaget semua. Maka disebut kalimatnya di langit ataupun di bumi. Langit aja runtuh, apalagi bumi. Berarti yang hidup kaget, yang mati kaget. Dan seburuk-buruk umat saat itu adalah umat yang mendengarkannya dan dia sedang hidup di bumi. Nah, cerita itu sudah kita bahas di kajian akhir zaman. Nabi SAW menyebutkan nanti akan muncul Dajjal 40 hari, 40 malam. Tapi semalam sehari seperti setahun. Berarti 40 tahun. Rasanya. Baru kemudian ada khilafah ala minhajin nubuwah. Ada kekhalifahan pewaris nubuwah. Pewaris nubuwah namanya Al-Mahdi. Dia bukan Nabi, dia seorang wali. Penghulu para wali. Turun bersama Sayyidina Isa Al-Masih. Beliau memerintah di muka bumi. Di hadisnya disebutkan ada 5, 7, dan 9 tahun. Kita ambil hadis yang paling banyak, 9 tahun. Tapi 9 itu rasanya seperti ribuan tahun. Karena dunia kembali manual, serba manual. Gak ada handphone, gak ada mikrofon, gak ada Instagram, gak ada Facebook, gak ada YouTube. Coba, kenapa kita hari-hari sepertinya berlalu begitu saja? Kenapa? Karena kita sibuk dengan gadget-gadget di tangan kita. Orang dulu rasanya hidup lama. Karena mereka tidak punya banyak mainan. Jika seseorang banyak mainan, banyak pegangan, hidupnya terasa sebentar. Nanti kita akan mulai di zaman itu. Setelah itu baru muncul Ya'juj Ma'juj. Itu jihad terakhir umat Islam. Ketika itu banyaklah umat Islam yang mati. Mungkin kalau kita ada yang dipanjangkan umurnya sampai masa itu, ada yang mati saat itu, ada yang mati saat Dajjal. Baru kemudian Sayyidina Isa diperintahkan oleh Allah melalui wahyu, dan Sayyidina Al-Mahdi berdoa naik di atas gunung. Lalu Allah hancurkan Ya'juj Ma'juj.
dan mereka kemudian wafat. Setelah itu ya muncullah angin, mereka wafat. Manusia yang hidup semuanya manusia yang berakhlak buruk, tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Saat-saat itulah tinggal nunggu. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan Allah. Dan kita sudah membahas berkali-kali di pertemuan pertama sampai kelima. La taqumus sa'ah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang membaca nama Allah. Dan makanya kita sering mengatakan, orang yang membaca nama Allah dalam kalbunya, lisannya, tubuhnya, maka bumi akan melayaninya. Kenapa? Bumi Allah lestarikan karena ada orang ini. Maka siapa saja yang di kalbunya ada nama Allah, bukan dunia, tapi di kalbunya ada nama Allah, itu langit bumi akan berkhidmah untuk dia, akan memberikan pelayanan untuk dia. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya. Kalau syuhada tidak kaget, yang lebih mulia dari syuhada, aulia. Yang mulia dari aulia, anbiya, para nabi, para rasul. Berarti berapa golongan yang tidak kaget? Syuhada, aulia, anbiya. Ada tambahan, yaitu malaikat-malaikat yang Allah kecualikan. Seperti malaikat yang nerompet, dia nggak kaget. Ya. Kaget nggak Pak? Kita mau ngebel orang, yang kaget siapa? Orang yang dibel. Bagaimanakah bentuknya? Coba bayangkan. Ini ilustrasi aja ya. Wallahu alam seperti apa bentuknya nanti. Sayyidina Israfil, ini di mulut beliau nih sekarang. Ini sekarang alam semesta ini. Ini langit bumi ini bagi dua aja. Ini langit, ini bumi. Jadi kalau beliau tiup, hancur gak? Fafazi'ah. Di ayat yang lain disebutkan fasa'iqah. Sa'iqah itu pingsan, mati langsung. Jantungan, mati langsung. Jadi ada fazi'ah itu untuk orang-orang yang barangkali boleh kita sebut, mungkin mereka sudah mati. Sedangkan sa'iqah itu yang masih hidup. Maka dia kemudian pingsan, mati. Jadi ada, di Quran itu ada sekitar 7 atau 8 ayat menyebutkan kata sur, nufikha fis sur, menunjukkan bahwa ini peristiwa penting yang terjadi di alam semesta. Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudara yang makan Allah. Jika demikian, bahwa tiupan itu ada. Ketika Sayyidina Israfil meniup, semuanya hancur. Dan di saat itu semuanya kaget. Kecuali syuhada, aulia, anbiya, dan malaikat-malaikat khusus. Kita bukan nabi, benar nggak? Syuhada juga belum tentu. Wali juga nggak tahu. Malaikat apalagi. Terus gimana dong? Supaya nanti gak kaget gimana? Nah, menjadi ilaman Allah, menjadi orang yang Allah kecualikan. Ini PR kita malam ini. PR kita malam ini. Nggak tahu nanti terjawab atau enggak, wallahu alam nih. Dan di ayat yang lain disebutkan ada nafkhah, tiupan yang lain, ukhra. Di hadis juga diulang kembali. Jadi setelah semuanya mati, jadi tiupan pertama hancur alam semesta, ada tiupan kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka bangun. Berarti ada dua tiupan.
Ya. Nah, di hadis dibuat tafsilnya. Disebutkan di hadis ini, tiupan pertama matilah orang yang kaget, orang yang jantungan, lalu mereka bangkit. Setelah apa? Setelah terjadi namanya hujan air nutfah. Jadi nanti ada hujan nutfah. Semua badan manusia hancur kecuali bagian tulang ekor. Hancur semua kecuali bagian itu. Lalu Allah turunkan satu air yang air itu membuat manusia bisa hidup lagi. Yunzilullahu matran ka'annahu tal au qala dhal au zil fatanbutu minhu ajsadun nas. Turun hujan, hujannya bukan air ini tapi air nutfah, air sperma, maka manusia tercipta lagi tanpa perlu ada perkawinan. Mungkin nggak? Mungkin? Kenapa ada sosok Nabi Isa? Ibunya ada, ayahnya nggak ada. Nabi siapa lagi? Nabi yang nggak ada bapak ibunya siapa? Nabi Adam, betul. Nabi yang nggak ada bapak ibunya Nabi Adam. Seorang perempuan yang nggak ada ibunya, cuma ada bapaknya. Siapa? Hawa. Sayyidatuna Hawa. Tapi nggak disebut juga bapak secara syar'i, itu bapak saja. Ini istilah. Apa artinya? Yang kita lihat hari ini orang menikah, kemudian punya anak, betul ya? Sekarang ada yang menikah tanpa punya anak. Ada juga nggak menikah, punya anak, ada juga. Karena melihat setiap hari, setiap tahun, bertahun-tahun, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sehingga genap setahun kita lihat ada orang menikah tahun ini, akhir tahun dia punya anak. Begitulah terus, berulanglah hukumnya. Disebut dalam ilmu akidah, hukmul adah. Hukum yang berulang-ulang, disebut juga sunnatullah. Kalau ingin punya anak, menikah dulu. Kawin dulu. Tapi Allah ingin kasih tahu, jika dia berkehendak, Allah kemudian ingin menunjukkan, kalau aku berkehendak, aku bisa ciptakan orang tanpa ada ayah dan ibunya. Itulah Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, siapa lagi? Sayyidina Isa. Lalu kita ada ayah dan ibu. Ini yang kemudian kita sebut hukmul adah, sunnatullah. Berarti ada pengecualian. Kenapa disebut adah? Dia berulang-ulang. Api. Karena setiap hari kalau mau buat kopi, panasin pakai api. Kalau tangan jari kena api, kebakar. Kalau nggak percaya cobain ya. Masukin api tangan ke kompor, pasti kebakar. Karena setiap hari masuk ke alam bawah sadar kita, terciptalah hukum dalam pikiran, api membakar. Tapi Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, api itu membakar seizinku, bukan seizin dirinya. Maka diciptakanlah kisah Nabi Ibrahim, bapak penakluk api. Kata Allah kepada api, api, kamu SK-nya dicabut, ganti jadi kulkas. Kedinginan Sayyidina Ibrahim. Ini yang disebut Allah kalau mau ingin disebut merobek hukumnya sendiri. Hanya dia yang boleh merobek hukumnya. Bahasa Arabnya khariqul adah. Hanya dia yang boleh. Orang yang diberikan itu, jika Nabi disebut mujizat, jika wali disebut karomah. Apa arti karomah? Karomah itu dari kata karom. Kirom dari situ. Bukan. Karom, apa arti karom? Kemurahan Allah. Wali gak bisa merubah takdir, gak bisa merubah hukum alam. Tapi karena Allah pemurah, diberilah hadiah. Jadi karomah itu bahasa Arab, makna aslinya bukan keajaiban, tapi kemurahan-kemurahan Allah pada si wali. Karena si wali di hatinya ada rahmah.
ada kasih sayang kepada makhluk. Dan coba perhatikan semua nabi dan wali, karomahnya nggak keluar kecuali karena dia memperjuangkan al-haq dan rahmah. Nabi Musa bisa belah laut karena ingin menyelamatkan siapa? Umatnya. Nabi Muhammad bilang kepada matahari, ini khusus untuk Sayyidina Ali, matahari berhenti, jangan terbenam dulu. Karena sayang. Kalau kita ingin keramat karena ingin sakti, ya jadi hamba sakti lah. Ya. Setelah kemudian jadi manusia, ya, jadi manusia, maka ditiupkan lagi untuk yang kedua. Bahkan di riwayat tertentu disebutkan 3 kali tiupan. Ya. Namun yang sahih, yang tepat, riwayatnya 2 kali tiupan. Jadi kita enggak sekali. Jadi itu lama sekali masanya. Ditiup pertama hancur alam semesta, lalu kemudian ada hujan penciptaan, manusia tercipta kembali. Maka tubuh kita sudah berganti, bukan tubuh yang ini. Yang mirip sedikit itu cuma yang masih sama tulang ekor. Tapi tubuhnya bukan lagi tubuh ini. Kalau tubuh ini nanti jam 12 udah masuk angin. Jalan sebentar keringat sudah lemas. Bayangkan nanti di akhirat matahari sejengkal aja. Nggak mungkin pakai tubuh ini. Maka itulah makna yauma tubaddalul ard ghairal ard. Di saat itu bumi, tanah diganti dengan tanah yang berbeda. Bumi yang berbeda. Tubuh ini dari bumi. Ketika Allah ciptakan turun air hujan, dia tetap terciptanya dia dalam bumi, tapi itu bumi yang sudah baru. Bayangkan nanti masuk neraka, nauzubillah min dzalik. Orang ditusuk kepalanya misah, tapi dia nggak mati. Kalau tubuhnya nggak tubuh baru nggak mungkin. Disetrika, ditusuk lagi, disetrika, dipotong-potong lagi, nggak mati-mati. Jika tubuhnya tubuh manusia yang di bumi, pasti sudah mati. La yamutu fiha wa la yahya. Disebut hidup bukanlah hidup, disebut mati bukanlah mati. Itulah hidup yang paling sengsara. Nauzubillah min dzalik.